ultimatum, memobilisasi kaum muslimin di seluruh wilayah kekuasaannya agar siap-siap untuk memerangi orang-orang muslim, maksudnya Persia. Fa'aslama Hurmuzan faqala inni mustasyiruka fi maghazi hadhihi. Sebelum terjadi peperangan, ada salah seorang komandan Persia yang masuk Islam. Karena perang ini terjadi berulang kali, enggak sekali enggak. Ada sebelumnya perang Al-Qadisiyah, ada perang Al-Jisr dan lain sebagainya. Di antara peperangan tersebut, kaum muslimin berhasil menawan salah seorang komandan Persia yang namanya Hurmuzan. Dibawa dia ke Madinah dengan pakaiannya yang kemerlapan itu. Dia dibawa, ditunjukkan bagaimana profil seorang Umar bin Khattab yang demikian menakutkan di mata orang-orang Persia. Baru disebut namanya saja sudah berdek dengan namanya Umar, ya, sudah deg-degan mereka. Dibawa ke hadapannya Umar, dia bilang, mana istananya Umar? Oh, dia tidak punya istana. Itu loh, masjid itu berbantalkan surbannya. Surban diselatkan tangannya itu di masjid. Kemudian dia bilang, Masya Allah ya, ini berarti dia orang yang adil, makanya dia aman. Dia tidak takut ada orang menganiaya dia, karena dia bersikap adil. Sedangkan raja-raja kami ini boleh-boleh kerjanya nindas rakyat dengan berbagai macam upeti, sehingga mereka harus bermalam di istana yang dijaga ketat. Begitu keluar kemana-mana mesti dikawal. Sedangkan raja kalian ini orang yang adil, maka dia tidur dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Singkatnya, Hurmuzan akhirnya masuk Islam. Ya, kemudian kata Umar, inni mustasyiruka fi maghazi hadhihi. Saya mau mengajakmu untuk musyawarah. Ya. Mau saya ajak syur. Syur itu apa artinya? Tukar pendapat. Ya. Dalam peperangan ini saya minta pendapat dari kamu. Bagaimana saya harus menghadapi peperangan yang besar ini? Apa kata Hurmuzan? Qala na'am. Mathaluha wa mathalu man fiha minan nasi min aduwwil muslimin mathalu qa'irin lahu ra'sun wa lahu janahan wa lahu rijlan. Iya, saya akan kasih suatu perumpamaan kepada Hurmuzan. Peperangan-peperangan yang akan kalian hadapi, menghadapi musuh-musuhnya kaum muslimin, itu seperti menghadapi seekor burung dengan satu kepala, sepasang sayap dan dua kaki. Kata Hurmuzan. Fa'in kusira ahadul janahain na'aludir rijlan bi janahin wa ra's. Kalau salah satu sayapnya kamu putus, kamu patahkan, dia masih bisa bangun dengan kedua kaki dan sayap yang sebelah dengan kepalanya. Masih kuat. Fa'in kusira janahul akhar na'aludir rijlan wa ra's. Kalau setelahnya mau patahkan lagi, masih bisa bangkit dengan kedua kakinya dan kepalanya. Wa in syudikha ra'su dhahabat rijlan wa janahan wa ra's. Tapi kalau kepalanya kamu hancur dan kamu penggal, ya yang lain-lain akan jatuh semua. Farra'su kisra. Rasnya itu, kepalanya itu adalah kisra. Kisra itu julukan untuk mahadirajanya Persia. Wal janah Qaisar, wal janahul akhar Faris. Salah satu sayapnya itu adalah Kaisar. Kaisar itu kepalanya bangsa Romawi. Jadi memang bangsa Persia itu lebih bebuyutan dalam musuh Islam daripada orang-orang Romawi. Oleh karena itu ketika Umar mengultimatum kaum muslimin memobilisasi untuk jihad melawan Persia, 3 hari tidak ada yang bangkit. Sampai heran. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Istanfar an-nas Umar salasata ayyam. 3 hari, ayo berjihad melawan Persia. Tidak ada. Hari kedua, hari ketiga.
Baru akhirnya yang pertama kali bersedia adalah Abu Ubaid As-Saqafi. Kemudian muncul orang kedua, muncul orang ketiga, baru setelah itu serempak kaum muslimin. Karena apa? Karena Persia itu sangat bengis, lebih kejam dalam peperangan dibandingkan orang-orang Romawi yang Nasr. Betul kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Persia orang musyrik. Jadi mereka itu kalau perang bengis, kejam. Oleh karena itu, setelah mendengar pendapat dari si Hurmuzan, maka Hurmuzan mengatakan, kemudian jadi saya yang pertama adalah Kaisar, Kaisar Persia, kepalanya itu Kisra, yang kedua adalah Kaisar Romawi, yang satu lagi adalah bangsa Persia secara umum, sedangkan jadi begitu. Maka kata Hurmuzan, "Famulil muslimin falyanfiru ila Kisra." Sudahlah, kamu perintahkan saja kaum muslimin ini agar melawan dedengkotnya, yaitu Kisra. Tidak usah ke Romawi dulu, tapi langsung aja jantung kepalanya yang dibasmi. Kemudian kata si Jubair bin Hayyah mengatakan, ini saya ambil terjemahan saja. Setibanya kami di medan perang, seorang utusan Kisra beserta 40.000 pasukannya datang menghadap. Biasa sebelum perang itu mesti ada negosiasi dulu. Kalian mau apa sih? Ya, istilahnya perang pacaran dulu. Masing-masing ingin mencari tahu seberapa kuat mental tempur musuhnya. Maka si Kaisar Kisra ini minta supaya salah satu dari kaum muslimin ini, dari orang Arab itu ada yang maju, mau ditanyai beberapa pertanyaan. Maka majulah salah seorang sahabat yang terkenal, yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Si perawi ini menceritakan, "Ra'aitu rajulan asy'ar ahwar." Dia itu rambutnya gondrong, Mughirah ini, dan matanya agak picak sebelah. Artinya dari segi postur enggak diambil yang paling ganteng, enggak, tapi diajukan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Maka majulah Mughirah. Dalam riwayat Bukhari, riwayatnya ringkas, tapi di riwayat lain lebih panjang dia akan terjadi. Saya bacakan riwayat Bukhari. Lewat penerjemahnya, artinya si Kisra ini berkata lewat penerjemahnya dia, "Hendaklah salah seorang dari kalian menghadap kami." Maka Rasulullah Mughirah radhiyallahu anhu seraya berkata, "Sal ma syi'ta." Tanyalah sesukamu. Faqala ma antum. Bukan man antum. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kita tahu apa bedanya ma dengan man. Ma itu artinya apa? Untuk yang tidak berakal. Kalau man itu siapa? Jadi dianggap orang-orang Arab ini nggak berakal. Ma antum. Kalian ini apa sih? Bahasanya begitu. Kalian ini apa? Manusia atau bukan? Dalam kurung gitu. Manusia atau binatang dari mana? Ma antum. Katanya Kisra ini salah satu trik dia untuk menjatuhkan mental. Kalau dia mengatakan terjemahannya, kami adalah orang-orang Arab yang dahulu amat celaka. Kami menghisap kulit, namusul jilda wan nawa. Makanan kami itu kulit kurma kami isap-isap, atau kulit binatang kami makan. Saking melaratnya, saking tidak punya makanan yang layak untuk dimakan, sampai kulit dan biji kurma jadi santapan. Wa nalbasul wabara, wa nalbasul suqa wal wabara. Pakaian kami itu kain yang paling kasar dari wol dan bulu unta. Wa na'budu syajara wal hajar.